Satu tahun pandemi mendera. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dan Jakarta, khususnya kembali menjadi kota dengan angka penularan tertinggi. Kondisi ini akan menambah lesunya iklim bisnis dan ekonomi UMKM. Di usianya yang ke-494, Jakarta masih harus berjuang bersama warganya, bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pelaku usaha UMKM terpaksa harus segera melakukan akselerasi penerapan industri 4.0 sebagai upaya kebangkitan. Dan para pelaku usaha UMKM ini pun harus melek teknologi digital. Satu lini, UMKM yang sangat terpuruk adalah pekerja seni, penggiat budaya, dan pengrajin, salah satunya adalah batik. Bagi mereka, digital 4.0 adalah buah si malakama. Di saat mereka memasarkan hasil karya mereka, maka dengan mudah motif tersebut dicontek dan diperjualbelikan dengan harga murah. Lalu bagaimana mereka berjuang untuk bangkit? Inilah Metropolis. Rumah batik Palbatu. Wah. Assalamualaikum. Wah, pas banget. Bu De. Iya, Bu. Bu Desi, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tungguin. Jadi saya kesini mau ngobrol-ngobrol tentang batik nih, Bu. Iya. Boleh? Boleh. Boleh di sini. Dengan senang hati. Wah, pas banget ada Pak Hari. Pak, saya Adit, Pak. Iya. Misi, Pak. Sebenarnya saya penasaran, Bu, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong pakai ini dulu ya. Oh, biar kenapa tuh, Pak? Biar keren aja. Oh, kosong. Oh iya, benar. Kasih kita nih. Batik gini. Batik Betawi nih. Ini batik, kenapa dibilang batik Betawi, Pak Alat Hari? musik Betawi kita. Oh, seperti ini. Nah, sebenarnya saya penasaran nih, Ya. Pak Hari, Bu Desi. Ya. Rumah batik Palbatu sebenarnya sejarahnya gimana sih? Sejarahnya, Mas Adi. Jadi 2011 kita bikin namanya Kampung Batik Palbatu. 2011 kita berjalan, tapi satu pun belum ada pembatik di sini. Justru kita membangun bagaimana kampung batik yang sudah dideklarasikan oleh para pembatik seluruh Indonesia ini jadi kampung batik yang sebenarnya. Kita belajar bareng dari warga sampai di luar warga belajar bareng. Baru 2013 kami punya namanya Rumah Batik Palbatu. Pintu masuknya ke kampung batik supaya masyarakat nggak cuma warga Palbatu, tapi warga di luar Palbatu bisa belajar batik, yaitu proses belajar yang sebenarnya. Iya, kalau batik apapun harus ada proses. Nah, proses nyanting tulis atau nyanting cap itu yang kita ajarkan. Berarti rumah batik Palbatu sendiri berarti wadah. Ya, komunitas dari beberapa warga maupun non-warga yang mau belajar batik, mau memberdayakan dirinya supaya bisa membatik, supaya bisa dikenal oleh masyarakat bahwa dia juga punya karya, khususnya di batik tulis atau batik cap. Itu sih. Sebenarnya sih Gimana? ide dan gagasan yang kita buat ini karena miris adanya batik-batik Betawi yang terjual, tetapi tidak memberdayakan masyarakat Jakarta. Iya. Jadi banyakkan kan kalau kita browsing atau cari tahu batik Jakarta di mana sih, batik Betawi di mana yang bikinnya, nggak ketemu nih. Nah, kami coba bangunlah di sini salah satunya sebagai solusi bahwa orang nyari batik Betawi ada di sini karena dibuat oleh semua warga. Apa sih Pak Hari bedanya antara batik Jakarta, Bu, dan batik Jawa, Pekalongan segala itu bedanya apa sih, Pak? Kalau dari prosesnya sama.
semua proses batik tulis yang asli atau batik cap yang asli, kita sebutnya batik asli. Kalau batik print itu batik palsu ya kita nyebutnya, maaf. Nah, semuanya sama, tapi dari sisi motifnya yang membedakan. Ditambah apalagi istimewanya kalau yang buat warga Jakarta yang ada di sini. Itu lebih istimewa lagi, karena bukan berarti batik Betawi motifnya udah benar, cantikannya udah benar, tapi dibikin bukan di sini. Nah, itu sayang banget. Warga Jakarta juga punya kemampuan kok. Warga Jakarta juga punya keahlian kok dari sisi membatiknya. Ada. Berarti batik Jakarta, berarti batik yang dibuat di Jakarta dengan motif oleh masyarakat Jakarta, dengan motif ornamen yang ada di Jakarta. Biasanya apa sih kalau motif-motif batik Jakarta, Bu Desi sendiri? Kayak ada itu kembang sepatu ya, kemudian ada apa namanya ondel-ondel, kembang kelapa. Oh, jadi ada flora, ada fauna ya, Bu ya. Jadi unsur budaya Betawinya kita ambil untuk sebagai media motif, di batik tersebut. Nah, saya pernah dengar nih Pak Hari. Ya. Katanya di Jakarta dulu, di tahun-tahun dulu ada kampung batik malah. Betul. Nah, makanya kami sebetulnya ya ikut prihatin ya bahwa di Jakarta ini ibu kotanya Jakarta, Indonesia, banyak sekali warga yang mencari batik Jakarta atau Betawi, tapi sudah nggak ada. Dulu emang ada di daerah Karet dan sekitarnya, sekitar Tanah Abang juga dulu ada, Kebayoran sekitarnya itu ada. Rumah batik sebenarnya? Iya, pembuatan batik ada, diproduksi oleh warga-warga yang ada di Jakarta maupun yang memang datang dari Jawa. Tidak dikaderisasi Iya, sehingga mati betul. suri. Tidak dikaderisasi dengan baik sehingga mati suri. Iya. Tadi saya pas masuk Bu, Pak, saya melihat ada anak-anak SMA yang membatik. Iya, anak-anak SMK ya. SMK? Iya. Itu Nah, gimana tuh, Pak? jadi banyak tempat di jurusan tekstil khususnya teman-teman yang sekolah di SMK itu sulit untuk mencari tempat kerja praktek. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Rumah batik ada di sini, kami memang memproduksi juga di sini. Semua kegiatan kami dari kain yang putih mentah sampai jadi kami kerjakan di sini. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan yang memang akhirnya kita mengedukasi juga. Kasihan anak-anak ini karena susah untuk mencari tempat kerja praktek yang memang kondisinya di Jakarta memang sangat-sangat sedikit sekali. Anak SMA yang magang tuh, Pak, Bu, itu yang bikin motifnya mereka atau gimana? Iya, mereka membuat motif dari ini nih, salah satu contoh. Ini baru yang dari cantik. Kemudian mereka diajarin juga untuk membuat motif. Iya. Meletakkan di kain sepanjang ini 2 meter, ya mereka belajar. Sampai jadi kain, sampai nanti jadi kain batik yang seperti ini. Mereka belajar. Ini cantikannya. Semua canting tulis. Karena canting ada 2 ya, canting tulis sama canting cap. Nah, jadi ini canting yang tulis ya, itu namanya batik tulis. Kalau yang pakai canting cap berarti batik cap. Oh. Ya, kita edukasi juga, jangan sampai orang taunya batik ya cuma Batik kain itu aja. sebenarnya prosesnya, Pak. Ya. Batik itu adalah satu cara kita membuat motif di atas kain dengan menggunakan canting tulis atau canting cap, menggunakan perintangnya itu lilin atau malam kalau kita sebut ya. Nah, disinilah teknik-teknik yang kita ajarkan. Ini yang warisannya nenek moyang kita yang harus kita jaga, yang harus kita terus lestarikan. Ya, jangan sampai hanya orang Indonesia atau warga Jakarta belinya batik yang printing, yang otomatis tidak tahu. Dan ini adalah salah satu contoh. Ini batik. Ini cap, canting cap. Kita nyebutin canting cap. Kalau yang biasanya kita lihat canting tulis, nah ini bentuk motif ondel-ondel. Jadi kayak gitu. Nah, banyak motif yang kita buat juga dari canting, ini tembaga. Canting dari kayu ada. Canting yang dari kertas kita juga bikin sendiri. Kita ngelibatin juga teman-teman difabel. Supaya apa, mereka juga punya kemampuan dari segi skill, nggak kalah juga dengan teman-teman yang lain. Di setiap motif itu ada cerita yang berbeda-beda gitu, Pak? Pasti. Pak, cara belajar filosofi dari setiap motif itu gimana, Pak? Ada nggak sih filosofinya, Pak, dari setiap motif itu? Semua motif ada filosofinya. Karena di kami ya, Bu Desi ya, di sini teman-teman difabel aja, kita ajarkan tentang maknanya. Dia mau mengenal apa yang ada di lingkungannya dia. Tuangkan di kain. Ini salah satu karyanya Farida di belakang Mas Adit ini. Ini teman difabel, teman tuli. Dia bikin motif topeng, tari topeng Betawi ya. Dia senang kalau dia lihat penari dan dituangkan ke kain. Dia senang bahwa motif-motif Jakarta juga bisa dikombinasi atau diasimilasi dengan motif-motif batik di Jawa. Nah, dia tuangkan dalam bentuk kain. Itu kebanggaan juga buat kita bahwa teman difabel itu bisa berkarya. Jadi hasil peserta didik kita juga bebas berekspresi untuk menuangkan ide dan pikiran mereka ke dalam sebuah media batik. Iya. Dari situlah timbul motif dan filosofinya itu masing-masing orang punya arti sendiri gitu, Pak. Semua punya cerita. Sini semua punya cerita. Kalau kain itu sebetulnya cara kita berekspresi bagaimana menceritakan apa yang kita rasakan. Baik urusan kita kepada Tuhan maupun kepada manusia, kita ceritakan di kain. Itu penting. Nah, banyak sekali semua motif-motif yang ada di Jawa khususnya, tapi kita
kembangkan di Jakarta ini dengan motif-motif yang baru, yang terbarukan. Kalau sekarang saya ngajar ke teman-teman muda supaya melahirkan motif yang terbaru. Batik anak muda juga bisa tampil. Harus. Dan ini jadi tugas kami di sini sama teman-teman di semua bahwa batik harus dikenal juga oleh anak muda. Karena mereka lah yang melanjutkan nanti. Seperti itu. Luar biasa. Dari sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi, itu beneran omsetnya sampai berapa persen, Pak? Banyak banget. Menurun drastis. Serius, Bu? Menurun drastis. Drastisnya berapa, Bu, kalau kita ngomongin angka deh? Hampir 100%. Karena memang siapa yang membutuhkan kain dalam kondisi pandemi? Siapa yang membutuhkan satu produk seperti ini dalam kondisi pandemi? Karena mereka juga ingin menyelamatkan diri, yaitu dari sisi kebutuhan pokoknya. Tapi kebutuhan sekunder, Iya. kebutuhan kedua. Pertanyaan saya, Pak, Bapak sebagai seniman batik, bagaimana cara bertahan hidup di masa pandemi ini, Pak? Sedangkan menjualnya itu susah, Bu. Gimana, Bu? Pak? Jadi kadang-kadang kita menerima ada teman-teman yang memang mau membantu kami dengan membelikan alat ya, malam atau yang lain. Jadi kami masih bisa berproses, kami masih bisa ngajar teman-teman masyarakat Jakarta yang mau belajar di sini. Kami tidak kehabisan bahan, tetapi setelah itu kami bingung menjualnya karena berapa banyak produk yang kita buat bertumpuk kan akhirnya karena tidak ada pembeli. Akhirnya kita membuat satu kesepakatan bahwa promosinya ya udah saya bawa berapa, terus Mas Pak Hari juga bawa kalau ke kunjungan ke beberapa daerah diundang bawa sambil menjual. Kemudian kita kerjasama sama beberapa mall atau dengan online kayak gitu sih. Kalau boleh saya tambah, seperti Bu Desi bilang tadi, kita memang terus terang kesulitan ya. Gimana, Pak? Karena produk kami yang kami produksi, jujur saja kami punya program namanya 1000 kain, 1000 harapan, 1000 mimpi, 1000 keinginan kami untuk bisa bangkit dari kondisi pandemi. Makanya kami sekarang punya tumpukan kain yang kita sedang proses buat terus. Kami yakin suatu saat ada orang baik juga yang mau membeli produk kita. Saya yakin nanti ada pembeli-pembeli yang mencintai batik seperti ya dia mencintai kain, seperti mencintai benar-benar seperti bagian dari hidupnya, itu pasti ada. Makanya kami tidak putus asa walaupun berat. Untuk memproduksi saja juga bingung, bahan bakunya juga kita kehabisan, kadang-kala habis, memang kami finansial kita juga berputar sangat lambat sekali. Jujur ini keadaan yang memang serba sulit. Kita diam nggak ada apa-apa, nggak ada hasil. Kita bergerak juga harus juga ya sedikitnya punya rasa optimis gitu. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti tiap hari kita produksi, tiap hari kita buka pintu untuk siapa aja yang mau belanja kain atau mau belajar, kami buka. Walaupun kadang-kadang satu pun tamu tidak ada. Dengan kondisi pandemi ini, dengan kekhawatiran mereka dengan, wah nanti kalau belajar batik, ya maaf, apakah saya aman dari sisi kesehatan saya nanti? Kalau saya nggak belajar juga saya suntuk di rumah, juga banyak problem, banyak teman-teman yang bertanya, boleh nggak saya belajar? Boleh, selama Anda pakai prokes. Anda terapkan prokes di sini, kami membuka kelas. Tetap kita membuka kelas karena justru itulah pemasukan yang kami coba bangun, bahwa target kami paling nggak satu hari ada 5 tamu aja, kami bisa bergerak. Yang hadir untuk ya maaf belajar ataupun membeli kain. Seperti itu sih harapannya, ya mudah-mudahan ya kondisinya nggak terlalu lama seperti ini. Nah, pernah nggak, Pak? Saya tak pengen nanya dulu, range harganya berapa sih kalau saya boleh tahu, Bu? Pak, range Kalau harga kain batik batik yang cap kami jual dari 125.000. Batik cap 125.000. kalau batik tulis mulai dari 350.000. Kalau di luar udah mahal. Harganya, padahal kami pengen merubah image lah. Batik tulis itu mahal, kami mau merubah. Kami mau rubah mindset warga Jakarta kalau batik itu juta-jutaan, nggak perlu sampai jutaan. Yang penting original dibuat oleh pembatiknya, benar terlihat, ada pembatiknya, benar memang prosesnya canting tulis, itu penting. Ya. Berarti kalau itu yang harus selalu disosialisasikan oleh Iya, harus kita gerakan terus itu. berarti kalau di sini harganya masih terjangkau dong, Pak? Jangkau sekali. Justru malah kadang-kadang kalau saya lihat ke bandara atau lihat jalan dulu, pernah lihat, ya Allah ini batik printing kok jualnya dari atas 500.000 ke atas. Padahal itu di print. Maaf, itu print. Kalau dibilang Batik bukan palsu atau batik tiruan. Ya. Yang asli adalah yang dicanting tulis atau canting cap, itu udah asli. Dan itu warisan nenek moyang kita yang harus kita harus jaga dan harus kita sosialisasikan terus. Ini di masa pandemi ini, Pak. Ya. Di bulan apa yang pernah nggak sama sekali nggak ada penjualan?
Sepanjang pandemi nggak ada penjualan deh. Karena lockdown itu udah nggak ada penjualan, nggak ada tamu, nggak ada siapa, kita tutup. Kita buka baru sebentar, memang harusnya, maaf lingkungan juga teriak kalau adanya kita ada kumpul. tamu datang apa, karena memang kemarin memang panik banget kan Iya, di iya, awal-awal iya. kan, jadi benar-benar setahun ya kita ya Iya, nggak setahun terima lebih. tamu, nggak Setahun terima ini karena memang benar-benar pandemi. Tapi mungkin di sini dikit-dikit udah mulai kita buka Iya. sambil kita promosi ke beberapa mall, jualan beberapa mall kayak Terus Pak Bu, operasionalnya dari mana tuh yang kain-kain yang ada, terus bahan baku cat-catnya itu? Allah. Itulah kalau kami nyebutnya dari Tuhan, dari Serah Tuhan. diri aja sama Allah. Kita pasti. keluar dari kantong sendiri. Kalau kita bisa dari teman yang mau bantu, ya alhamdulillah. Paling nggak mereka bantu lewat beli kainnya. Kadang-kadang kami coba sedikit dorong teman-teman, ayo beli deh. Kalau lo beli, bukan lo ngasih gue duit, tapi lo kasih jalan gue. Buat semua teman yang ada di sini. Nggak cuma buat saya pribadi, karena ini bukan rumah saya. Ini rumahnya semua orang yang cinta batik. Ini bukan rumahnya pribadi saya, tidak. Buka, ya. Kita menawarkan kepada siapapun untuk terlibat sini. Mau cuman baru masuk berapa, mau kerja praktek, mau apa pun boleh. Mau berkarya pun boleh. Tidak ada larangan. Mau teman-teman difabel maupun non difabel boleh. Berarti itu oke dari Allah tuh dan Iya. Pernah nggak berharap Pak Ibu ada bantuan dari pemerintah untuk UMKM seperti ini? Ngomong mau jujur apa ngomong Mau bohong? jujur dong Pak? Pernah nggak ada? Saya yakin bahwa pemerintah sebetulnya harusnya bertanggung jawab juga terhadap batik. Ini bukan tanggung jawab pribadi saya atau Bu Desi atau teman-teman semua di sini. Tanggung jawabnya negara ini tentang batik. Tapi mau nggak bergerak kalau nggak kita mulai duluan? Saya mau minta bantuan sama siapa kalau saya nggak punya karya? Saya nggak punya juga keinginan meminta, maaf saya bukan pengemis. Saya adalah pembuat atau pemberdaya supaya mereka semua juga berdaya. Dan saya tidak mengajarkan semua teman yang ada di sini untuk meminta. Berkarya saja, Anda dilihat, Anda menjualnya dengan baik, dengan jujur bahwa ini karya Anda, sudah selesai tugas kita. Sebab kalau hanya mengharapkan dari pemerintah saja dan kita nanti frustasi atau marah atau kesel sama negara hanya cuman itu, ya buat apa? Luar biasa. Ada pesan nggak Pak buat Pak Gubernur? Apalagi Pak Hari dan Bu Desi ini sebagai apa? Seniman batik Jakarta gitu loh. Ada pesan nggak Pak? Harapan saya balik lagi tadi kontribusi nyata kepada kami, yaitu kita berkolaborasi lah dengan pemerintah daerah, bahwa batik-batik Jakarta itu sangat-sangat harus dijaga, dilestarikan dan sekaligus didorong dan didukung. Dukungan nyatanya yang kami butuhkan. Karena memang justru dukungan nyata apa sih yang tadi saya bilang, bukan bentuknya materi, tapi bentuknya adalah ya kerjasama. Ini mau dijual atau dibeli, atau kalau saja warga atau pemerintah daerah khususnya karyawannya membeli aja satu kain, berapa ribu karyawan DKI yang ada di Jakarta beli aja satu orang satu, kami udah kewalahan mungkin. Malah perputaran kami malah sangat-sangat ya maaf melebihi dari tempat lain mungkin. Itu yang harapan saya, bahwa ada kewajiban mungkin, oh setiap kantor, setiap wilayah Jakarta Selatan, Barat, Timur sampai ini harus membeli kain batiknya Jakarta, harus beli yang asli. Wah itu penting, lebih keren lagi tuh. Artinya benar-benar mendukung pengrajin, bukan hanya oh beli batik printing, oh nggak apa-apa, yang penting motifnya Betawi ya. Maaf, harus ada aturan yang jelas juga, harus ada penekanan yang baik juga, khususnya yang memang punya anggaran ya, beli aja yang asli daripada beli yang tiruan, murah tapi hanya umurnya pendek dan tidak berdampak pada pengrajin. Saya rasa itu. Atau beli betul batik tulis, tapi pekerjaannya bukan dari sini, bukan masyarakat Jakarta, tapi dia produk di luar. Nah itu juga kan artinya tidak Perekonomian muternya di luar malah. Iya, luar, malah jadi bukan di kita, Jakarta. Gitu loh. Itu sih harapan kami itu. Atau mungkin pemerintah lebih lagi untuk mengekspos di Jakarta nih ada pengrajin batik loh, bukan di Jawa, di mana-mana kan terkenal di Pekalongan apa gimana. Ayo kita bareng-bareng jaga batik yang ada di Jakarta gitu. Paling enggak kalau satu kelurahan aja, Pak Lurahnya saja atau Bu Lurahnya membeli satu kain KT di sini, berapa kelurahan di Jakarta. Sudah kami jujur aja nggak usah yang muluk-muluk lah, yang real. Dari perangkat desa. Iya. Gitu. Pak Lurahnya sini bangga pakai batiknya yang Jakarta yang asli, pindah kemana semua yang ada ya, di 5 wilayah aja, udah hebat. Pembatik serasa nggak cuma di rumah batik di sini Pak, kalau tumbuh lagi pembatik-pembatik daerah yang memang tadinya wah kemarin kolaps, wah bangkit lagi semangat. Bangkit, kata bangkitnya itu harusnya di situ. Membangkitkan semua yang mudah mulai ngedrop, yang semangatnya sudah turun, ya mohon dibantu lah. Kami bukan merasa kami nggak drop, tapi kami merasa harus bangkit terus emang. Tanpa ada jargon itu juga kami harus bangkit, karena memang nggak bisa siapa yang nolong kita kalau nggak diri kita sendiri. Itulah. Luar biasa Pak Hari. Berarti kalau teman-teman mau ke sini belajar batik boleh? Harus
Harus ke sini. Persyaratannya apa? Datang saja, nggak perlu. Kami buka dari Ada- 1 minggu. Ada malamnya, ada semua. Semua alat udah lengkap, tinggal datang. Biayanya nggak mahal, 250.000 Anda sudah bawa oleh-oleh, yaitu ilmu sekaligus kainnya. Ilmunya yang penting. Bahwa Anda datang ke Jakarta punya oleh-oleh, mau yang ada dari Kalimantan, mau dari Sumatera, datang ke sini belajar, terus bawa oleh-oleh batik Betawi atau batik Jakarta, yang ukurannya lumayan minimal, dan bisa dijadikan ilmu atau cerita. Cerita menarik bahwa datang ke Jakarta dapat ilmu batik. Dan belajar batik nggak harus ke Jawa, di Jakarta pun bisa. Itu Iya. penting. Pak Hari dan Bu Desi bukanlah satu-satunya penggiat seni dan pengrajin batik yang terpuruk hingga titik nol penghasilan. Salah satu yang saya akan jumpai ini pun berkisah hampir sama. Dialah Bu Yosi, pengrajin batik tulis Betawi motif klasik kontemporer yang terpaksa harus merumahkan 60% karyawannya. Bagi Bu Yosi, batik adalah karya seni lukis dengan media kain dan motif klasik. Tidak heran jika kain batik hasil karyanya hanya ada satu motif. Bahkan terkadang dirinya pun tidak bisa menjiplak sama persis. Bagaimana Bu Yosi bangkit dari keterpurukan? Berikut kisahnya. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Ya, Bu Yosi, apa kabar Bunda? Apa kabar? Wah, akhirnya nyampe juga di sini. Saya hari ini mau, Bu, mau belajar tentang batik. Siap. Ya, mau ngobrol-ngobrol boleh? Iya. Boleh. Kami juga dari tadi udah nunggu nih. Nah, supaya ini Abdul, Ya. kita akan berikan tanda kehormatan dari batik klasik Gobang. Oh, yang benar Bu. Ya, karena kalau berbicara batik Betawi harus ada yang seperti ini, Mas. Cukin namanya. Itu cukin namanya? Iya, betul. Oke ya. Boleh? Saya penasaran Bu Yosi. Iya. Saya mau tahu dulu, Bu Yosi sendiri kenal batik itu dari umur berapa sih? Saya pengen tahu. Saya kenal batik itu dari saya kecil, dari TK mungkin ya. Kebetulan nenek dari bapak itu kan juragan batik. Dan ini kalau batik tuh suka ada bekas tetes-tetesan gitu. Ya. Nah, karena saya anak kecil, jadi dari dulu tuh suka ngopesin, dikopekin gitu. Namanya malam, tetesan malam itu saya kopekin. Dan ternyata ya sampai saat ini saya berkecimpung di itu gitu. Dan memang ada sejarahnya Di dunia batik. di dunia batik. Seberapa cinta Bu? Kalau ngomong seberapa cinta, cinta banget. Wow. Karena memang saya batik adalah hidup saya. Dan batik adalah segalanya buat saya. Bisa ngebatik dari umur berapa? Kalau bisa ngebatik itu dari kecil juga kita udah bisa ngebatik dengan cara belajar coret-coret aja gitu loh. Dari SD, SMP gitu. Cuman kita nggak tekunin. Jadi cuman ikut-ikutan ngebatik pakai kain segede sapu tangan gitu ya. Segede sapu tangan kita contet-coretin, kita canting-cantingin itu aja. Berarti emang dari ada keturunan dari nenek sih ya. Betul. Batik ngebatik ya. Nah, Betul. Bu Yosi saya pengen tanya lagi nih. Dengan batik Gobang Jakarta. Iya. Itu berdirinya dari kapan? Terus visi misinya apa? Apa sih itu batik Gobang Jakarta? Ya, kalau batik Gobang Jakarta ini sendiri khusus nama Gobangnya dan memang khas di batiknya itu kira-kira sudah 8 tahun yang lalu yang khusus ngebatik Jakarta. Jadi batik ini punya Gobang ini punya perbedaan dengan batik Betawi lain. Perbedaannya adalah kalau batik Betawi lain itu warnanya lebih ngejreng-ngejreng, lebih cerah-cerah. Kalau di batik Gobang ini lebih mengangkat tema klasik, otomatis warnanya gelap seperti ini. Nah ya tuh saya penasaran tuh. Ya, Yang saya perhatiin dari tadi itu
desain-desainnya desain batiknya klasik. Iya. Ada betul. apa dengan klasik, Bu Yosi? Nah. Kenapa memilih desain klasik? Betul. Sekarang gini, ketika seorang seniman berkarya, biasanya tidak lepas jauh dari karakteristik si seniman tersebut. Kebetulan saya juga paling suka warna hitam gitu. Jadi batik-batik klasik sendiri, selain memang ini pakem batik asli ya, zaman nenek moyang kita memang batiknya ya klasik seperti ini gitu loh. Kalau masalah sekarang diwarnain macam-macam itu hanya pengembangan. Nah, di Jakarta ini memang tidak ada batik yang klasik. Dari 100% penduduk Jakarta tahu semua batik Betawi itu warna-warnanya ngejreng. Tapi dari 100% warga Jakarta tidak mungkin semuanya itu pede atau nyaman dengan batik yang warna ngejreng-ngejreng. 80% mereka suka. 20% mungkin seperti saya tidak pede kali ya bikin warna pakai batik yang ngejreng-ngejreng. Saya sempat muter-muter sebentar ngeliat-ngeliat. Ini desain-desain batik di tempat Bu Yosi ini ngedesain sendiri? Semua 100% saya desain sendiri. Karya-karya saya sendiri. Sebagai seniman, Bu, Ya, pas ngedesain itu, setiap desain itu ada filosofinya nggak sih, Bu? pasti ada. Kalau saya Apa tuh? pribadi Heeh. ketika bikin satu karya Heeh. seperti ini, Heeh. ini semuanya ada filosofinya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Jadi ketika orang melihat batik itu bisa membaca apa sih isi batik ini? Karena di sini mengangkat flora fauna, pembangunan kota Jakarta, adat budaya. Nah, Bu Yosi, Iya. itu Bu Yosi gambar apa? Kerangkanya dulu atau gimana? Pakai tangan, pakai tangan. Ya, pertamanya kita gambar pakai kertas. Kertas digambar pakai pensil. Nah, setelah dipakai pensil, kita gambar baru ditebelin dengan pakai spidol. Setelah pakai spidol, dicap kain putih, ditaruh, diletakkan di bawah. Kemudian kita jiplak. Ini pembatik hanya ngejiplak desain dari kertas. Dijiplak sama pembatik, pakai pensil. Setelah dijiplak, baru mereka canting. Dan mereka hanya menjiplak kerangkanya saja. Misalnya gambarnya ondel-ondel, mereka hanya jiplak kerangka ondel-ondelnya aja. Tapi isinya, bajunya atau selendangnya itu tidak diisi. Makanya kenapa batik tulis beda-beda? Nanti setiap pembatik itu akan ngisi kainnya dengan sesuai dengan imajinasi mereka. Ada yang titik-titik, ada yang bulat-bulat, ada yang bunga gitu. Itu serius? Iya. Biasanya berapa sih dijual? Kalau ini dijual paling murah 2.500.000. Kalau ini bahan apa? Bahan katun primissima, cap kereta. Kalau bahan sutra? Kalau bahan sutra sampai 5 juta. Lebih susah nggak sih, Bu? Pasti lebih susah. Karena obatnya beda, malamnya beda, bahannya pun beda. Gitu. Otomatis harganya juga lebih Saya mahal. penasaran di dalam segi bisnisnya sekarang. Batik apa? Kalau saya sendiri mungkin punya misi-visi yang beda ya dengan pembatik yang lain. Kalau buat saya tuh, oke, mungkin target kita siapa sih yang nggak pengen ekspor. Tapi saya punya visi misi tersendiri. Ketika saya ke luar negeri untuk promosi batik, sebenarnya membuka wawasan orang asing untuk melihat dan mengetahui, bahkan belajar istilahnya edukasi cara membuat batik. Sehingga saya berharap mudah-mudahan next ke depannya generasi muda itu bisa bangga dengan batik yang bisa dijual luar negeri dengan harga yang tidak kalah dengan baju-baju yang branded gitu. Ketika orang bisa beli baju mahal, kenapa batik ini tidak bisa dijual dengan harga mahal? Yaitu tugas saya sebagai pembatik untuk membuat wawasan mereka itu kebuka dan kita edukasi juga untuk bagaimana cara membuat batik. Berarti lebih kalau Ibu ke bazar ke luar negeri itu visi misinya adalah untuk memperkenalkan batik. Betul. Memperkenalkan batik. Nah, sekarang saya mau berbicara bisnis di tengah pandemi nih, Bu. Ya. Gimana cara batik Gobang itu mengatasi situasi seperti ini gimana, Bu? Ya, kalau ngomong pandemi ya,
6 bulan pertama di masa pandemi itu kita hanya mikirin hidup atau mati. Ya, kita seperti perang tapi tidak tahu, tidak bisa melihat lawannya. Jangankan berpikir untuk membuat atau membatik. Untuk hidup aja kita sudah takut gitu loh. Tapi alhamdulillah itu berlangsung hanya sekitar 6 bulan. Dan bulan ke-7 saya mulai bangkit, mulai membuat produksi, dan kebetulan alhamdulillah kita juga masih banyak pesanan. Masih banyak pesanan yang belum kita selesaikan. Gitu. Di tengah pandemi malah ada penurunan omset atau gimana, Bu? Kalau penurunan omset udah pasti. Udah pasti penurunan omset, tapi 1-6 bulan di awal tahun itu memang kita tidak ada pemasukan sama sekali. Karyawan Di rumah kan, karyawan? Sebagian besar ya 60% dirumahkan. 40% masih tetap bekerja dengan gaji 50%. Gitu. Tapi kenyataannya setelah 6 bulan bukan kita mengeluarkan, karyawan yang lama itu kita tarik lagi dan gaji normal lagi sampai sekarang. Saya berharap mudah-mudahan di masa pandemi ini walaupun kita takut tapi tetap jaga prokes dan tetap semangat berkarya. Kapan mulai bangkitnya tuh, Bu? Mulai bangkit pertengahan tahun lalu. 2020 ya? Iya. Bu? Itu pandemi mulai 2020 kan? Iya, 2020 awal. Memberanikan diri Ya. untuk buka lagi akhirnya? Iya, betul. Bu, sebagai seni biasanya kan di tengah pandemi, sekarang banyak ya orang atau seniman bisnis jualan dengan cara online. Iya. Tapi yang saya dengar pebatik itu tidak mau menjual dengan cara online. Kenapa tuh, Bu? Iya, termasuk mungkin saya pribadi ya. Saya juga tidak terlalu tertarik untuk menjual online. Tapi kenapa kita? Tapi kita tetap menghargai karena itu bagian dari program perluasan penjualan ya, pemasaran. Cuman kita bisa siasatin gitu. Dengan cara yang dijual online itu hanya produk-produk lama. Jadi ketakutan kita sebagai Apa sih yang desainer ditakutin? Apa sih yang- adalah yaitu dicontek. Kan gampang banget ya. Sekarang orang tinggal, yang susah adalah ketika orang membuat satu konsep, membuat satu ide, itu tidak semua orang bisa. Tapi ketika ide itu sudah jadi barang, udah konsep itu sudah dituangkan dalam sebuah karya, dengan mudahnya orang-orang itu akan mencontek. Itu makanya kalaupun kenapa pasti ada pertanyaan, kenapa nggak digehakiin ya, ini mungkin tugas pemerintah untuk Iya, hak cipta. ya membela atau ini ya konsen ke UKM, ke kita untuk melindungi karya-karya kita untuk tidak dicontek gitu. Jadi kita sebagai seniman itu jadi semangat untuk terus berkarya dengan perlindungan dari pemerintah. Bu Yosi, ini di sini saya lihat tadi kan, saya cuma fokus ke batik. Ternyata di sini banyak benda-benda seni lainnya ya, Bu. Betul. Ini apa sih, Bu, namanya? Ondel-ondel. Bukan. Berbahan dasarnya apa? Ya. Jadi kita di sini selain batik ada souvenir dan interior. Kenapa souvenir? Karena di sini tempatnya one stop shopping wisatawan asing dan dalam negeri. Jadi kita ada souvenir dan ada interior seperti ini. Wah, keren loh. Interior dan eksterior semuanya dari kayu jati. Ini kayu jati? Betul. Kan biasanya ondel-ondel tuh pakai kurungan ayam tuh, pakai bambu gitu. Ya. Dan mungkin kalau ini gampang rusak ya. Kalau ini 7 turunan juga nggak akan rusak karena dari kayu jati. 7 turunan nggak akan rusak. Iya, dari kayu jati. Terus ada packaging seperti ini. Ini Ibu sendiri yang mahat. Ini gimana caranya, Bu? Maksudnya ada orang yang mahat kah? Kebetulan saya UKM brand ambasadornya salah satu BUMN. Jadi saya ngajak teman-teman UKM juga yang memang Kerjasama. bergerak di bidang kayu, ukir-ukiran. Mereka hanya tenaganya aja, kayunya dari kita, desainnya pun dari kita gitu. Jadi dari desain batik
saya larikan ke sini. Inilah hasilnya Ih, seperti keren ini. loh ini Bu. Ini hasil dari desain batik. Kita ambil, kita tuangkan di kayu, medianya di kayu. Kalau tadi Ibu bilang one stop shopping, di sini banyak orang-orang luar negeri datang. Peminatnya banyak orang luar negeri. Banyak, tapi kalau yang begini-begini enggak ya. Mungkin berat bawanya. Mengajak UMKM lain untuk bergabung di sini. Tapi semuanya punya kita. Jadi UKM hanya mengerjakan tenaganya aja. Semuanya kali materialnya dari kita gitu. Modelnya, materialnya semua dari kita. Tadi kan kita ngomongin batik di masa pandemi, omsetnya seperti apa? Kalau benda seni seperti ini di masa pandemi gimana Bu? Kalau seperti ini agak susah, Susah malah? mandek. Ini benar-benar yang mandek, tidak ada peminat. Yang jalan hanya seperti ini. Ini jalan karena selama masih ada orang yang membeli batik, ini pasti jalan. Karena ini untuk packaging. Packaging batik? Iya. Tapi bentuknya Tuh, kayu. lihat. Silahkan. Ini bisa dibuka. Kalau boleh tahu Ibu nih harganya berapa Bu? Ini bagus banget. Ini harganya murah kok, 350. Oh, ini awet nih ya. Iya, awet tuh. Dan ukirannya semuanya ini ondel-ondel. Ada monasnya khas Jakarta, ini daun sirih juga khas Jakarta, dan ini gigi balang. Khas Jakarta, khas rumah Betawi. Ini yang saya lihat, Bu Yos ini seniman tulen nih kan. Alhamdulillah. Saya mau tanya arti kepuasan pribadi nih sebagai seniman Bu Yos sih gimana sih Bu? Kalau kepuasan buat saya pribadi, mungkin saya bukannya tidak bersyukur, tapi nggak pernah merasa puas. Makanya saya terus berkarya, terus menggali, baik dari adat, seni, budaya maupun flora fauna gitu. Jadi saya cuman senang, bukan puas ya. Jadi cuman senang ketika desain saya itu diakui atau dipakai oleh orang siapapun. Prestasi Itu ya. Ibu deh, prestasi Ibu sebagai seniman sampai saat ini apa aja Bu? Kalau prestasi saya yang jelas, saya pernah menjadi the best, the hero, dan international exhibition representative itu seluruh Indonesia. Itu Iya. Bu, nih saya mau nanya lagi di masa pandemi, bagaimana menutupi operasional di masa pandemi? Kalau nutupin operasional, kalau awal-awal pandemi itu hanya menghabiskan Tabungan. tabungan gitu loh, jujur aja, hanya menghabiskan tabungan bahkan sampai habis gitu ya. Tapi kembali lagi Allah itu memberikan cobaan tapi memberikan jalan keluar, dan alhamdulillah sekarang sudah jalan lagi 80% normal. 80% normal? Oh. Normal, alhamdulillah. Dan Dikit saya aja. berharap mudah-mudahan teman-teman UKM lain juga bisa lebih bangkit seperti Semboyan Jakarta Iya, bangkit. iya benar. Betul. Di ulang tahun 494 ini semboyannya bangkit. Bangkit. Nah, Bu, Tentunya pemerintah menjadi partner dan buyernya kita UKM. iya harusnya gitu Bu ya. Iya. Karena Bu, saya mau nanya lagi promosi gimana sih Bu? Kalau di tengah pandemi ini Bu, promosinya seperti apa? Pameran kan nggak ada terus Bu. Betul. Online takut dicontek, terus gimana? Kalau promosi biasanya kita virtual. Pameran ada, tapi pamerannya virtual ya, cuman masang gambar, terus dibawa ke satu tempat dan itu di shoot kitanya nggak ikut gitu. Terus ada misalnya fashion show pun saya masih ada. Iya. Tapi typing, jadi tidak live. Jadi kita ambil berapa orang dulu untuk fashion show gitu. Jadi tidak, dengan tetap menggunakan prokes. Protokol kesehatan Iya, ya. betul. Bu, ada nggak Bu pesan-pesan untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Pemprov DKI? Pesan-pesan saya sebagai UKM di Jakarta untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta, saya berharap Bapak Gubernur sebagai pemimpin Jakarta terus menjadi partnernya UKM dan bayarnya UKM, sehingga perekonomian kita dan UKM kita bangkit sesuai dengan semboyan Jakarta bangkit. Nah, sesuai dengan semboyan di ulang tahun Jakarta ke-494, kita harus Jakarta bangkit. bangkit, betul. Bangkit dari keterpurukan, Perekonomian. dan Jakarta harus sehat. Ya, Bu? Amin. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Yos ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Adit.
keterpurukan yang dialami Pak Hari, Bu Desi, dan Bu Yosi sudah terwadahi melalui organisasi Kadin DKI Jakarta. Dialog organisasi Kadin dan pemerintah guna beri solusi bagi mereka dan UMKM di bidang seni lainnya yang mengalami keterpurukan sudah dilakukan. Lihat sedikit lagi kan kita ulang tahun Jakarta yang ke-994 Bang. Udah gitu di tengah pandemi gini. Ulang tahun Jakarta yang ke-494 Bang. Udah luar biasa banyak ya Bang. Woi. Nah Bang, Ya. pandemi melonjak. Menurut Abang gimana nih Bang? Ya, kalau kita lihat bahwa mendekati hari ulang tahun Kota Jakarta ya, itu kita ini dihadiahi dengan melonjaknya COVID-19. Ya, tentu kalau COVID-19 ini melonjak di DKI Jakarta, itu akan sangat-sangat signifikan mempengaruhi roda perekonomian di DKI Jakarta. Pertama adalah Jakarta ini kota jasa. Nah, kota jasa itu akan hidup dan berkembang ekonominya apabila ada pergerakan manusia yang lebih leluasa. Gitu. Jadi semakin leluasa bergerak manusia di Jakarta, maka di sana akan terjadi peluang terjadinya transaksi ekonomi. Tapi ketika pembatasan ruang gerak manusia itu diberlakukan, maka ekonomi di DKI Jakarta itu akan semakin stagnan. Peran UMKM dengan ekonomi negara Bang. Pengaruh nggak sih Bang? Kalau tadi Abang bilang Kalau ditanya masalah perannya, sangat-sangat besar dan sangat-sangat strategis. Ya kan? Pertama, dari sisi penyerapan tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja yang diserap oleh UMKM kita itu hampir sekitar 80-90% itu diserap oleh UMKM. Karena apa? Jumlahnya banyak. Katakanlah jumlahnya banyak, dengan dia punya karyawan 1-2 orang atau 3 orang, itu kan jumlahnya dengan hampir 60 juta UMKM kita itu kan itu sangat signifikan. Gitu. Jadi dari situ. Kemudian yang kedua juga adalah dari sisi sumbangsi terhadap PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita. Perannya juga sangat signifikan di sana. Hampir 40% juga disumbang oleh UMKM. Kita sangat yakin dengan adanya nanti kebijakan pemerintah yang pro UKM ini, kita sangat yakin nanti bahwa ketika COVID ini berlalu, UKM akan cepat bangkit kembali. kalau kita bicara UMKM lagi ya Bang ya. Kemarin saya bertemu dengan pelaku UMKM. Kalau kita ngomongin di bidang makanan, tadi Abang bilang kalau makanan ya mungkin masih bisa bertahan di bidang ya, karena orang setiap hari butuh makan ya Bang ya. Tapi kalau UMKM yang bergerak di bidang fashion, pembuat batik, handicraft, dan lain-lain tuh gimana Bang? Udah menjerit tuh menurut Abang gimana Bang? Ya pasti, itu pasti. Karena pertama begini, ya dengan COVID-19 ini kan secara otomatis juga kan daya beli masyarakat kita juga menurun. Ya, karena faktor pertama banyak yang sudah kena PHK, banyak yang dirumahkan, bahkan juga ada yang bekerja tapi tidak dapat tunjangan lagi misalnya. Jadi dengan demikian maka masyarakat kita ini sangat-sangat ketat dalam mengeluarkan uangnya. Ya, termasuk berbelanja. Artinya hanya kebutuhan-kebutuhan pokok yang paling diutamakan. Ya kan? Membeli handicraft, membeli baju, membeli sepatu, membeli tas. Saya rasa itu mungkin udah urutan-urutan yang keberapa gitu loh. Tidak menjadi skala prioritas. Ya, jadi artinya memang ya ini tantangan tersendiri dan saya yakin juga pasti teman-teman kita UMKM yang bergerak di bidang handicraft ini atau mungkin fashion itu kita sangat yakin ya, mungkin juga pembuat sepatu misalnya, kita sangat yakin mereka sangat-sangat tertekan dengan kondisi ini. Bang, kemarin saya sempat ngobrol Bang dengan UMKM yang bergerak di bidang batik Bang, pembuatan batik. Nah, mereka kesulitan karena
ya cara kok jualan online aja gitu di tengah pandemi. Tapi kata mereka kita nggak berani Mas Adit jual online karena takut motif-motif kita malah dijiplak gitu sama orang Bang gitu Bang. Itu menurut Abang sendiri gimana tuh Bang? Iya, memang ini sesuatu yang menjadi catatan kita ke depan. Jadi artinya agar pemerintah juga dapat menginventarisir kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh UKM kita. Termasuk misalnya dari sisi perlindungan terhadap hak merek. Ya, perlindungan terhadap hak cipta. Ya, kita sangat meyakini ada kekhawatiran daripada UMKM kita ini ketika nanti memang udah masuk online dan mereka punya hak cipta dengan desain mereka sendiri, tapi bisa dijiplak oleh perusahaan-perusahaan bisa-bisa dari luar soalnya kan. Kadang-kadang dari luar yang jiplak itu dengan volume yang cukup besar karena mereka punya modal dan mereka punya teknologi sehingga bisa mengalahkan daripada UMKM kita. Saya rasa ini menjadi catatan ke depan supaya memang pemerintah harus hadir melindungi hak cipta daripada atau hak merek daripada UMKM kita ini. Sehingga nanti ketika ada suatu motif, ada suatu katakanlah dari sisi motifnya sudah cukup bagus, disenangi, jangan sampai misalnya siapa yang membuat, siapa yang menciptakan, nanti dan siapa yang menikmati nantinya gitu loh. Nah ini harus dikawal supaya betul-betul bahwa produk UKM ini harus tetap dijaga dan hak miliknya dijamin oleh pemerintah. Bang, tapi Bang dari Kadin sendiri sudah pernah menyuarakan ini ke Pemprov DKI nggak Bang? Sudah. Kita sudah suarakan itu dan kita lihat juga memang bahwa pemerintah DKI Jakarta juga punya program untuk menggairahkan dan melindungi UMKM kita. Ya, dan kita lihat juga sampai saat ini Kadin DKI Jakarta juga bekerjasama dengan Dinas Perindustrian itu rutin juga melakukan pelatihan terhadap UMKM kita. Mas Arman, makasih ya Bang ya. Baik, terima kasih.